لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Zadul Ma'ad di Al-Ma'hadul Mubarak untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab yang paling sahih setelah kitab Allah yang dikenal dengan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Wudu. Berkata Imam Amirul Mu'minin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babul madmadati fil wudu. Bab al-madmadah, ketika berwudu. Al-madmadah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut lalu kemudian menggelakkannya. Dan al-madmadah dalam berwudu termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Bahkan telah datang dalam beberapa riwayat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Dan di sini akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, bahwa al-madmadah berkumur-kumur termasuk di antara amalan yang disyariatkan. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, tentang berwudu, berkumur-kumur pada saat berwudu. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas, demikian pula Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan riwayat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid secara ta'liq. Namun beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini, hadis Ibnu Abbas demikian pula Abdullah bin Zaid, secara bersambung di tempat yang lainnya. Ibn Abbas telah disebutkan sebelumnya riwayat
tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Abdullah bin Zaid akan datang penyebutannya. Dan di sini beliau akan menyebutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara lengkap, menyempurnakan riwayat sebelumnya. Sebab hadis ini pun sudah kita bacakan dan telah kita jelaskan sebelumnya. Hanya di sini ada beberapa tambahan faedah. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman, telah memberitakan pada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani qala akhbarana Syu'aib. Beliau berkata telah mengabarkan pada kami Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Abu Bakar Az-Zuhri Al-Madani qala akhbarani Atha ibn Yazid. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Atha bin Yazid Al-Laythi Al-Janda'i Abu Thawr. Adapun yang menyebut Abu Zaid Al-Madani an Humran maula Uthman bin Affan, dari Humran maulanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Uthman da'a biwudu'in, bahwa beliau melihat Uthman radhiyallahu taala anhu meminta untuk dibawakan kepada beliau satu tempat atau satu bejana yang akan digunakan untuk berwudu. Oleh karena itu disebut al-wudu dengan waw yang di fathah, wudu. Yang dimaksud al-wudu yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Adapun al-wudu dengan waw yang di dhammah, maka itu perbuatan seseorang ketika berwudu. Maka di sini kata Humran bahwa beliau melihat Utsman memanggil atau meminta dibawakan pada beliau air wudu, yakni tempat atau bejana yang berisi air untuk berwudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi, lalu beliau pun menuangkan kedua tangannya dari bejana tersebut, yakni beliau membasuhnya di luar bejana. Ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang memulai berwudu, pada saat dia hendak membasuh kedua tangannya, apabila dia berwudu pada gayung misalnya, maka sebaiknya dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana atau ke dalam gayung tersebut. Namun dia menuangkan air dari gayung tersebut, lalu dia membasuhnya di luar gayung. Inilah yang dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, dan beliau nanti akan menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa lebih ditekankan lagi dan diperintahkan untuk membasuh kedua tangan di luar bejana apabila seseorang bangun dari tidurnya. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, karena dia tidak mengetahui di mana kedua tangannya itu berada di malam hari.
sehingga diperintahkan untuk membasuh di luar bejana. Namun pada saat seorang tidak bangun dari tidurnya, kemudian dia hendak berwudu, maka sunnah tetap dianjurkan untuk membasuhnya di luar bejana. Faghasalahuma 3 marrat. Lalu kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tempat untuk berwudu. Jadi beliau masukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq dan istinthar. Istinsyaq telah kita jelaskan, memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan istinthar mengeluarkannya. Dan di sini menunjukkan bahwa pada saat seorang hendak berkumur-kumur dan beristinsyaq, maka dia menjadikan air yang sama. Air yang sama. Pada saat kumur, maka air atau sisa air itu pula yang digunakan untuk memasukkan air ke dalam hidungnya, istinsyaq. Jadi dia mengambil air dalam bejana, kemudian air itu digunakan untuk berwudu, dan sebagian yang lainnya digunakan untuk beristinsyaq lalu beristinthar. Dan ini yang zahir yang disebutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tamadmada wastanshaqa wastanthara. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3. Dan beliau membasuh tangannya hingga kedua sikunya juga 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan tidak disebutkan berapa kali. Yang menunjukkan bahwa dalam hal mengusap kepala, nanti akan ada hadis yang berikutnya pula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengusap, beliau tidak mengulanginya. Beliau tidak mengulanginya. Beliau hanya mengusap 1 kali saja. Thumma ghasala kulla rijlin 3. Kemudian beliau membasuh setiap dari kakinya 3 kali. Thumma qala. Kemudian beliau berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Kata Utsman, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mencontohkan kepada murid-muridnya tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi seorang apabila dia hendak mengajarkan tata cara ibadah, selalu dia menyandarkannya kepada tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hendak berwudu atau dia mengajarkan wudu, maka hendaknya dia mempraktekkan wudu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa mereka selalu mengikat apa yang mereka amalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab ibadah itu tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan dalil tauqifiyah. Tidak boleh tergantung perasaan. Tidak diperbolehkan beribadah sesuai dengan agama nenek moyangnya, agama bapaknya, agama kakeknya, agama masyarakatnya, tata cara ibadah masyarakatnya. Apa yang diamalkan oleh masyarakatnya, maka itulah yang diamalkan tanpa menyelisihinya sedikit pun. Tidak demikian cara seorang beragama. Namun seorang muslim apabila dia hendak beragama dengan agama yang benar, maka hendaknya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengabarkan kepada kita tata cara ibadah. Beliaulah yang memberi contoh kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendak melakukan satu jenis ibadah selalu menyandarkan ibadahnya tersebut dan tata cara ibadahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat pada saat mereka mengamalkan sesuatu, mereka menyandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di sini menunjukkan baiknya Utsman bin Affan dalam mendidik murid-muridnya dan memberi contoh yang baik. Dengan perbuatan tentu biasanya seorang lebih mampu untuk mengingatnya. Kadang-kadang seorang hanya mengajarkan secara teori, sulit untuk digambarkan. Sulit untuk digambarkan tata cara berwudu, membasuh tangan seperti ini, wajah seperti ini dan seterusnya disebutkan secara teori. Kadang-kadang seorang sulit untuk mempraktekkannya. Seperti pula amalan haji misalnya. Seorang membaca secara teori, dia sudah menguasai secara teori. Akan tetapi disebabkan karena dia tidak mengetahui medan, tidak mengetahui gimana tata cara ibadah haji secara praktek, kadang-kadang seorang bingung untuk memutuskan atau mencari solusi ketika dia menghadapi satu problem, satu masalah. Makanya Ibnu Hazm rahimahullahu taala banyak sekali terjadi kesalahan ketika membahas tentang hukum haji, manasik haji. Hal ini disebabkan karena beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji. Rahimahullah. Laisa al-khabaru kal mu'ayanah. Berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau langsung mempraktekkan dengan perbuatannya. Begini tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini. Wa qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihima nafsah." Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia tidak berdialog dengan dirinya pada 2 rakaat itu. Maksudnya dia khusyuk, dia menjaga konsentrasinya pada saat mengerjakan salat. Ini menunjukkan disyariatkannya melaksanakan salat sunnatul wudu. Setiap kali habis berwudu lalu mengerjakan salat 2 rakaat sunnah. Dan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila seorang selesai berwudu seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia salat mengerjakan 2 rakaat dan dia khusyuk, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi.
maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terdahulu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa berwudu termasuk di antara mukaffiratudz dzunub, penghapus dosa. Demikian pula salat sunnatul wudu termasuk di antara penghapus dosa. Namun dosa yang dimaksud di sini yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa itu dan menyesalinya dan bertekad untuk tidak melakukannya. Apabila ada hubungannya dengan manusia maka dia menyelesaikannya. Kalau itu berbentuk hutang piutang, kalau itu berbentuk kezaliman, dia pernah mengambil harta seorang tanpa hak, maka dia mengembalikannya. Ataukah dia pernah menceritakan keburukannya, maka dia minta maaf, minta kehalalannya dan yang semisalnya, maka ini taubat. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang apabila dia melakukan dosa besar, agar dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosanya. Adapun yang disebutkan di dalam hadis ini dan yang semisalnya dari penghapus dosa, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur para ulama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa apabila seseorang itu meninggalkan dosa besar. Apabila seorang meninggalkan dosa besar. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in tahduru salatun maktubah." Tidaklah seseorang yang ketika tiba waktu salat wajib fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, lalu dia memperbaiki wudu'nya dan memperbaiki khusyuknya dan memperbaiki ruku'nya, yakni gerakan-gerakan salatnya, illa kanat kaffaratan lima qablah, melainkan amalan itu menjadi penebus dosa dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya, ma lam yu'ti kabira fadzalika ad-dahru kulluhu, selama dia tidak melakukan dosa besar dan itu bersifat selama-lamanya. Yani kapan saja seorang mengamalkan itu, maka dosanya akan selalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba itu tidak melakukan dosa besar. Adapun dosa besar, maka diharuskan bagi seorang hamba untuk bertaubat. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ghaslil a'qab, bab membasuh al-a'qab. Al-a'qab jamak dari aqb, yaitu tubi. Disebut juga al-araqib, tumit-tumit setiap orang. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab membasuh al-a'qab, untuk menjelaskan bahwa apabila seseorang berwudu
maka jangan dia meninggalkan sedikit pun bahagian dari anggota wudu dalam keadaan tidak dibasuh. Dalam keadaan tidak dibasuh. Termasuk a'qab, tumit-tumit. Disebutkannya a'qab karena tidak jarang dari kaum muslimin pada saat mereka berwudu, mereka terlalaikan dalam membasuh al-aqab. Sehingga masih ada bagian-bagian tertentu yang tidak dibasuh dengan sempurna. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah mendapatkan ancaman yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan seorang yang berwudu meninggalkan bahagian-bahagian dari anggota wudunya dalam keadaan tidak terbasuh. Dalam keadaan tidak terbasuh. Ini yang dimaksud oleh beliau. Baik itu tumit atau yang lainnya. Hanya disebutkannya tumit karena memang tumit ini merupakan anggota wudu yang sering kali dilalaikan. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi'al khatami idza tawadda. Dan adalah Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin Al-Ansari, Abu Bakr maula Anas bin Malik rahimahullahu taala, salah seorang imam Ahlus Sunnah di zaman tabi'in. Beliaulah yang menganjurkan bagi kaum muslimin untuk tidak menuntut ilmu kecuali dari Ahlus Sunnah. Di antara ucapan beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad atau lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu di zaman para sahabat mereka tidak pernah bertanya tentang sanad, dari siapa dia mendengarkan hadis itu. Kalau ada seorang mengucapkan qala Rasulullah, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung menerimanya. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fa idza kana min ahli sunnah qabilnahu wa illa radadna. Maka tatkala bermunculan fitnah, bid'ah merajalela, merebak, bid'ah Syiah Rafidhah, bid'atul Khawarij, bid'atul Qadariyah dan yang lainnya, maka mereka pun mulai memilah-milah riwayat, tamhisur riwayat, menjernihkan riwayat. Dan mereka mengatakan, sebutkan siapa perawi-perawi kalian. Kalau mereka dari Ahlus Sunnah maka kami terima, kalau bukan maka kami menolaknya. Dan beliaulah yang mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ini agama kalian. Itu perhatikanlah dari mana kalian agama kalian. Dari ahlul bid'ah tentu pengaruhnya sangat besar. Belajar kepada Syiah akan menjadi Syiah. Belajar kepada Khawarij akan menjadi Khawarij. Belajar kepada Sufi akan menjadi Sufi. Dan begitu seterusnya. Maka seorang dalam belajar hendaknya dia perhatikan kepada siapa dia menuntut ilmu. Tidak semua orang yang berada di atas mimbar, tidak semua orang yang pandai berbicara bisa diambil ilmunya. Tidak semua orang berada di atas mimbar dari Ahlus Sunnah.
namun dari berbagai afkar mukhtalifah, dari ahlul bid'ah, dari ahlul hawa, yang semakin menjauhkan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian yang mengatakan bahwa tidak mengapa kita mengambil ilmu dari mana saja. Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari mana saja. Nanti kita akan memfilter. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Masya Allah. Filternya dari mana? Filternya itu ngambilnya dari mana? Kalau seorang tidak punya ilmu al-haq, gimana dia akan bisa memfilter? Memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Sementara hati-hati manusia ini lemah dan syubhat sangat mudah sekali menyambar. Sangat mudah. Jangankan mendengarkan seorang berbicara, melihat orangnya saja tidak sedikit dari manusia yang simpati kepada ahlul bid'ah. Sekedar melihat orangnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, maka itu jadikan sebagai tolak ukur bahwa dia benar. Masya Allah, hidungnya mancung, Masya Allah, orangnya ganteng, Masya Allah, wajahnya tampan, Masya Allah, orangnya simpatik, Masya Allah, sorbannya besar, dan seterusnya. Dan dijadikan ini sebagai tolak ukur bahwa itulah kebenaran. Baru sekedar melihat, maka dia sudah terpengaruh. Al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati itu sangat lemah dan syubhat itu sangat cepat sekali menyambar. Jangankan seperti kita orang-orang yang tidak punya ilmu, para ulama mereka berhati-hati dari ahlul bid'ah. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin faqud tariqan akhar." Jika engkau melihat bertemu dengan seorang ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalur lain. Jangan lewat di jalan itu. Kenapa? Kalau seorang lewat di jalan itu mau tidak mau, tidak disalami enggak enak, akhirnya dia salah. Begitu dia mengucapkan salam, maka ahlul bid'ah ini pun membalas salamnya dan tersenyum kepadanya, maka timbullah syubhat pada dirinya. Dia mengatakan, Masya Allah, orang ini baik kok, senyum kok ke anak, senyumnya bagus lagi, Masya Allah. Nah, lebih tampan dari Ustadz Ana misalnya. Akhirnya itu jadikan sebagai sandaran. Nah, Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang ahlul bid'ah ingin berbicara dengannya, ingin berdialog dengannya, dia mengatakan, saya membacakan padamu satu ayat, la wala nisfu ayat, setengah pun tidak. Saya ingin berbicara denganmu, satu kalimat, la wala nisfu kalimat, setengah kata pun tidak. Tidak diberi kesempatan. Kenapa? Padahal mereka ini para imam. Siapa yang bisa menjamin ketika kita duduk bersama dengan ahlul bid'ah lalu kemudian kita tidak terpengaruh? Subhanallah. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu seorang belajar, lihat apa yang dia pelajari, sunnahkah, atau jangan sampai yang diajarkan itu adalah kesesatan lalu dibungkus dengan hiasan seolah-olah itu sunnah, seolah-olah itu mengajarkan kebenaran, namun hakikatnya adalah kebatilan dan kesesatan. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi'al khatam idza tawadda, dan Ibnu Sirin beliau membasuh tempat khatam, cincinnya, apabila beliau berwudu. Beliau membasuh tempat cincin apabila beliau berwudu. Athar ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bahwa para ulama
termasuk di antara mereka Ibnu Sirin, apabila berwudu maka dia benar-benar memperhatikan anggota-anggota wudunya agar dibasuh dengan sempurna. Termasuk di antaranya tempat cincinnya. Tempat cincin. Nah, apabila beliau berwudu, maka ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Jangan dia membiarkan ada bagian yang tidak terkena air wudu. Mungkin karena tergesa-gesa atau yang semisalnya yang menyebabkan dia tidak sempurna ketika berwudu. Ketika seorang memakai cincin, apakah dia harus melepaskan cincinnya? Maka dalam hal ini ada beberapa keadaan. Kalau cincin yang dia kenakan itu longgar sehingga memungkinkan bagi dia pada saat berwudu air masuk ke bahagian bawah cincin, maka tidak perlu dia melepaskannya. Sudah mencukupi. Ketika dia membasuh, dia memperkirakan bahwa air ini sudah masuk ke bahagian bawah cincin. Itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya cincinnya itu rapat, sehingga dimungkinkan bahwa ketika dia berwudu air tidak akan masuk ke bahagian bawah, ya, maka lihat keadaannya. Kalau cincin tersebut besar, artinya dia mengambil bahagian yang banyak di tangan ini. Kadang-kadang ada orang pakai cincin, masya Allah, nggak tanggung-tanggung, semua jarinya ada cincinnya, dan cincinnya semuanya besar-besar, ada akiknya lagi. Nah, besar-besar. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya dia berusaha membasuh bahagian bawahnya, karena itu bagian yang besar. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk memasukkan air ke dalam, maka dia lepas. Atau dia menggerakkannya. Ya. Dia memindahkannya ke tempat yang lain sehingga bahagian tersebut yang tadinya di bawah cincin itu terkena air wudu. Namun kalau sedikit, cincinnya kecil, tipis, ya, sebagian para ulama mengatakan ma'fu. Ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, ya, terlalu sedikit biasanya dimaafkan. Namun sebaiknya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang berusaha untuk memasukkan air dengan cara memindahkan misalnya, sehingga benar-benar air itu menyentuh setiap dari anggota wudu dengan sempurna. Oleh karena itu hati-hati, terkadang sebagian kaum muslimin khususnya para wanita, ya, dari muslimat, pada saat mereka menggunakan cat kuku, apa namanya? Kutek. Ketika dia menggunakannya, ini kan pada saat dia berwudu, maka air itu tidak akan masuk ke kukunya, terhalang. Dan yang demikian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampaikan pada para muslimat bahwa yang demikian apabila menyebabkan dia tidak berwudu dengan sempurna, berarti kan setiap salat lima waktu dia harus menghilangkan cat kuku tersebut. Nah, maka sebaiknya dia tidak menggunakannya, ya, kecuali apabila dia mengerti, dan itu hanya di hadapan suaminya misalnya, berhias di hadapan suaminya. Dan alhamdulillah ada cara-cara yang lain. Tanpa menggunakan itu pun seorang wanita bisa berhias dengan cara yang lain. Nah, sehingga tidak menyulitkan bagi dia pada saat berwudu. Lalu bagaimana misalnya dengan seorang yang pekerjaannya
tukang cat rumah atau yang semisalnya. Tiap hari dia bergaul dengan catnya. Tiba waktu sholat dalam keadaan cat belum hilang. Gimana? Ya dia berusaha untuk membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian apabila ada tempat-tempat yang ternyata masih belum bersih, sementara dia sudah berusaha menghilangkannya, insyaallah taala dimaafkan. Apabila dia telah berusaha. Sama seperti darah haid. Apabila ada darah haid di pakaian seorang wanita, dia sudah mencucinya, ternyata masih ada bekasnya, maka bekas ini tidak mengapa insyaallah taala. Bekas tersebut tidak memudaratkan disebabkan karena dia telah berupaya untuk membersihkannya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah memberitakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas ini ayahnya, namanya Abdurrahman Al-Khurasani Al-Marrudi Abu Al-Hasan Al-Asqalani. Qala haddatsana Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadits. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad Al-Qurashi Al-Jumahi maulahum Abu Al-Harith dari Madinah. Qala sami'tu Aba Hurairah, beliau berkata aku mendengarkan Abu Hurairah, wa kana yamurru bina, dan Abu Hurairah melewati kami, wan nasu yatawadda'un minal mitharah, dan ketika itu manusia mereka berwudu dari tempat wudu, tempat bersuci. Qala, maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, asbighul wudu, hendaknya kalian menyempurnakan wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, karena sesungguhnya Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka, kebinasaan bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu, maka terancam neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqab, tumit-tumit, untuk menjelaskan bahwa yang lain pun dari anggota wudu apabila tidak tersentuh air wudu maka terancam. Nah, termasuk di antaranya seorang memakai jam, misalnya memakai jam tangan. Apabila jam tangan tersebut longgar atau memungkinkan dia longgarkan, maka dia longgarkan dan tidak perlu dia melepasnya. Jika memungkinkan ketika dia berwudu, dia memasukkan air tersebut di bagian bawah dari jam itu. Namun jika jam itu rapat dan kesulitan bagi dia untuk masukkannya atau menggerakkannya, maka dia harus melepaskan. Dia harus melepaskan. Intinya dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari anggota wudu yang mana saja hendaknya seorang sempurna pada saat dia membasuhnya. Dan hadis ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi, kita membaca doanya sebelum masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi? Sebelum masuk kamar mandi baca doa dan baca basmalah. Tolong jelaskan apakah boleh seseorang yang masuk ke masjid kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sementara muadzin sedang mengumandangkan adzan. Apabila dia masuk ke dalam masjid
sementara muadzin mengumandangkan azan, maka yang afdal baginya mendengarkan azan terlebih dahulu. Mendengarkan azan, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Namun terkecuali pada hari Jumat. Apabila muadzin mengumandangkan azan lalu dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, maka hendaknya dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Sebab menjawab panggilan azan hukumnya sunnah. Sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka dia mendahulukan salat tahiyatul masjid, karena dia lebih ditekankan untuk mendengarkan khutbah daripada dia menunggu sampai muadzin selesai mengumandangkan azan lalu dia mengerjakan salat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Maka sebaiknya dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Bagaimana hukumnya apabila kita mendapatkan hadiah umrah dari bank syariah karena kita adalah nasabah bank tersebut? Hadiah umrah atau hadiah haji haram apabila mendapatkan dari bank syariah, apabila dia berstatus sebagai nasabah. Dan ini masuk dalam keumuman kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam permasalahan riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Dan di sini dia mendapatkan faedah. Apakah itu berbentuk bunga atau disebut faedah atau untuk acara umrah ataukah haji, karena dia berstatus sebagai nasabah, maka tidak diperbolehkan. Terlebih itu umrah, haji, amalan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan seorang hamba kecuali yang baik. Dari harta seorang hamba kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.